Maka yang ingin dicari Nasdem adalah yang terbaik daripada yang baik-baik. Inilah kenapa akhirnya Nasdem melihat seorang sosok Anies Rashid Baswedan. Anies Baswedan mau diselamatkan Nasdem dari jerat hukum KPK? Ditulis oleh Erika Ebener. Dilansir dari tribunnews.com pada tanggal 22 November 2012, pakar hukum tata negara Irman Putra Sidin mengatakan bahwa Konstitusi Indonesia mengamanatkan Presiden dan Wakil Presiden tidak bisa ditutup melalui mekanisme penegakan hukum biasa. Ada dua warga negara yang secara konstitusi tidak bisa disidik atau dituntut melalui mekanisme penegakan hukum biasa. Dalam hal ini oleh kepolisian, kejaksaan, atau KPK, yaitu warga negara yang kebetulan menjadi presiden dan wakil presiden, ujarnya. Menurut Irman, warga negara seperti ini hanya bisa disidik dan dituntut dengan menggunakan hak menyatakan pendapat langsung oleh rakyat melalui wakilnya di DPR. Oleh karena itu, dalam hal yang salah secara konstitusi jika DPR justru menyerahkan penyelesaian kasus ini kepada KPK. Iman menanggapi upaya DPR RI, terutama kalangan pengagas hak angket Senturi, yang terus mendesak KPK untuk memproses dan mempidanakan Wakil Presiden Budiono. Berita di atas mengingatkan saya pada apa yang sedang terjadi sekarang. KPK dituduh telah memaksakan agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait Formula E. Anies Baswedan yang baru saja dipanggil KPK untuk dimintai klarifikasinya terkait kasus kelebihan bayar dari ajang Formula E, tiba-tiba dinyatakan oleh Partai Nasdem sebagai calon presiden yang akan diusungnya di Pilpres 2024 nanti. Sebegitu dininya pengumuman Partai Nasdem ini. Bahkan mengesampingkan kondisi negara yang sedang berduka atas wafatnya 174 orang di Stadion Kanjuruhan Malang. Apa yang sebenarnya sedang Surya Paloh lakukan? Saya pikir kelompok Surya Paloh yang disinyalir di dalamnya berdiri juga sosok Yusuf Kala sedang berusaha menyelamatkan Anies Baswedan dari jeratan hukum yang ditebarkan oleh KPK. Namun Anies Baswedan hanya seorang calon presiden dan masih berstatus sebagai warga negara Indonesia biasa. Pencetusan Partai Nasdem mengusung dirinya untuk menjadi calon presiden tidak akan serta-merta menghalangi KPK untuk terus memproses kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Bahkan secara logika pun, jika kemudian Anies Baswedan dinyatakan sebagai tersangka pada kasus tersebut, maka pencalonannya untuk maju di Pilpres 2024 harus dibatalkan dan Partai Nasdem harus menemukan calon presiden baru. Betapa menyengatnya bau pembelaan mati-matian menyelamatkan Anies Baswedan atas kasus dugaan korupsi Formula E hingga proses penanganan perkara Formula E ini diseret-seret ke dalam kepentingan politik. Untungnya penanganan kasus Formula E ini diawasi langsung oleh rakyat Indonesia. Anies Baswedan diharapkan segera diamankan jika dia terbukti telah terlibat dalam menghilangkan uang negara hingga triliunan rupiah demi Formula E. Organisasi masyarakat pendukung Anies Baswedan, Sekretariat Kolaborasi Indonesia atau SKI, mengaku telah melakukan investigasi dan ikut bersuara turut menyudutkan KPK bahwa KPK
tak memiliki alat bukti yang cukup untuk mentersangkakan Anies Baswedan. KPK sebagaimana diungkap dalam investigasi itu, yaitu agar tidak keduluan oleh rencana koalisi parpol mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden 2024 karena dikhawatirkan dapat menyulitkan teknis pengusutan kasusnya dinilai mengandung bias politik. Jika saya menjadi pihak KPK, saya akan tetap berpegang pada aturan hukum tanpa mengindahkan apapun yang disuarakan para pembela Anies Baswedan, Surya Paloh, atau bahkan Yusuf Kala sekalipun. Cukuplah KPK kecolongan satu kali pada kasus Bank Senturi. Gerak cepat atas kasus Formula E harus dilakukan. Untungnya tahun 2024 masih terbentang 24 bulan lagi. Cukuplah bagi KPK untuk meneruskan penyelidikan atas kasus Formula E, bahkan sampai mentersangkakan Anies Baswedan. Mari kita dukung KPK.